Kita lanjutkan dengan distribusi normal, tetapi sekarang min-nya adalah yang diketahui ya. Jadi min-nya itu adalah yang bukan random variable, tetapi hanya konstan biasa, dan yang jadi random variable itu adalah tau-nya ya. Jadi tau-nya itu adalah punya distribusi tertentu. Dalam hal ini kita pilih distribusi prior dari si tau itu adalah distribusi gamma. Nah, lagi-lagi anggap kita punya data ya, x1, x2 sampai xn, kita akan coba menurunkan distribusi posterior dari si tau yang akan saya lakukan di slide berikutnya. Jadi saya telah menuliskan persamaan untuk mendapatkan distribusi posterior dari si tau ya. Jadi sisi kiri adalah PDF dari distribusi tau given data, itu ekuivalen dengan ini PDF dari distribusi normal dikali dengan PDF prior dari si tau. Nah, sekarang saya akan tuliskan. Nah, ini adalah perkalian dari distribusi normal ya. Minus tau per 2 seperti biasa, xi min mu. Mu-nya adalah konstan di sini. Nah, dikali dengan distribusi prior dari si tau, yaitu adalah distribusi gamma. Nah, ini semoga cukup jelas ya. Jadi sebelah sisi kanan yang bagian sini adalah distribusi gamma. Nah, di sini saya akan sederhanakan ya. Di sini yang menjadi variabel itu adalah si tau-nya. Jadi semua perkalian itu bisa kita anggap sebagai konstanta ya. Jadi ini bisa kita anggap sebagai konstanta. Kemudian tau-nya pun kita kalikan sebanyak pi kali, sehingga kita mendapatkan tau pangkat n per 2. Ini tidak berubah, tapi sigmanya ini, tapi xi min mu-nya itu menjadi penyebelahan. Nah, sisi kanan ada yang bisa kita buang, yaitu ini. Nah, ini semoga cukup jelas ya. Nah, sekarang kita akan satukan, kita akan sederhanakan. Taunya adalah sekarang A ditambah N per 2 min 1 dikali EXP dari min tau dikali B ditambah ini ya, setengah sigma XI min mu kuadrat. Nah, ini semoga cukup jelas ya apa yang saya sudah tulis, sehingga kita bisa lihat bahwa si tau distribusi posteriornya itu given data ini mirip dengan distribusi gamma dengan parameter yang barunya itu adalah A ditambah N per 2 dan parameter B yang barunya adalah B ditambah setengah sigma XI min mu kuadrat. Nah, ini semoga cukup jelas. Dalam slide ini saya sudah meringkas apa yang sudah kita kerjakan. Jadi di sini misalkan Y1, Y2 sampai Yn itu adalah sampel yang berasal dari distribusi normal ya, atau dengan kata lain Yi given mu dan tau adalah berdistribusi normal dengan parameter mu dan tau. Kemudian given data ya, jika mu awalnya adalah berdistribusi normal dengan parameter mu 0 dan tau 0, maka distribusi posterior dari si mu harusnya di sini ada tau juga ya, karena taunya itu adalah fix ya. Jadi given data dan tau yang diketahui, maka mu distribusi posterior dari si mu itu adalah normal juga dengan parameter yang baru adalah ini ya. Begitu pula dengan si tau. Jadi ketika tau-nya adalah random variable ya, berdistribusi gamma, distribusi priornya, maka distribusi posteriornya tau bersyarat Y1, Y2 sampai Yn dan mu ya, adalah berdistribusi gamma juga dengan parameter yang barunya adalah ini ya, A ditambah sesuatu dan B ditambah sesuatu. Nah, ini semoga sudah cukup jelas ya penurunannya. Selanjutnya saya ingin menurunkan apa yang terjadi ketika N itu sangat besar ya. Khususnya apa yang terjadi dengan ekspektasi dari si distribusi posterior dari si mu ya. Kita akan melakukan hal yang sama juga untuk si tau sih. Jadi kita akan
mencari ekspektasi dari si mu given data. Seperti yang kita ketahui bahwa kalau kita punya distribusi normal, maka ekspektasi dari random variable tersebut adalah si min-nya ya, si yang ininya nih. Berarti akan saya tuliskan lagi nih langsung. Y bar dikali tau ditambah. Nah, kita ingin mencari tahu apa yang terjadi ketika n menuju tahingga atau ketika n sangat besar ya. Apa yang terjadi dengan ekspresi ini gitu ya. Nah, akan saya kalikan dengan 1 per n per 1 per n. Jadi y bar dikali tau ditambah mu 0 tau 0 per n tau. Nah, ini semoga cukup jelas, dan ketika n menuju tahingga, ini akan menuju 0 ya, suku-suku ini akan menuju 0, sehingga kita dapatkan y bar tau per tau, taunya bisa kita coret, ini menjadi y bar ya. Dengan kata lain, ketika n menuju tahingga, estimasi parameter dari si mu itu sama dengan classical maximum likelihood estimation. Jadi Bayesian posterior mean-nya, mean-nya ini sama dengan classical maximum likelihood estimator ya. Karena di classical maximum likelihood estimator mu-nya itu adalah y bar ya. Nah, ini semoga cukup jelas. Kita akan lakukan hal yang sama untuk yang tau. Berikut saya sudah tuliskan distribusi posterior dari si tau ya, given data. Nah, sekarang kita akan cari ekspektasinya. Jadi ekspektasi dari tau given data adalah A yang baru dibagi B yang baru ya. Nah, ini semoga cukup jelas ya. Dan ketika n menuju tahingga, apa yang terjadi? Nah, lagi-lagi kita kalikan 1 per n per 1 per n. Jadi kita punya A per n ditambah setengah dibagi B per n ditambah setengah dari ini n-nya di sini ya. Nah, ini semoga cukup jelas. Nah, yang bagian sininya saya akan sama dengan 0 ya. Yang bagian sininya saya akan leave out ya. Jadi nggak saya ini tidak menuju 0 ya. Jadi hati-hati, ini tidak menuju 0. Jadi ini kurang lebih ini akan menuju 1 per sigma. Ini ada 1 per n-nya ya. Jadi ketika n-nya membesar, yang bagian sini ikut membesar ya. Jadi yang A per n akan menuju 0, B per n akan menuju 0 ya. Tapi yang bagian sini tidak menuju 0 nih. Kenapa? Karena ketika n semakin besar, di sini ada sigma ya. Ada sigmanya juga ikut membesar, sehingga ekspresi ini atau suku ini tidak menuju 0 ya. Nah, ini kalau kita lihat ini tuh mirip seperti variansi ya ini. Variansi atau sampel variansi ya. Sampel variansi. Kalau di sampel variansi itu pembaginya bukan n tapi n-1 ya, hati-hati. Tetapi ini kalau n cukup besar, 1 per n dengan 1 per n-1 itu tidak ada bedanya. Sehingga ketika n itu cukup besar, maka tau itu adalah mirip dengan 1 per s kuadrat ya. Atau lagi-lagi Bayesian estimator atau Bayesian posterior mean dari si tau gitu. Ini akan sama dengan atau akan sangat dekat dengan classical maximum likelihood estimator. Oke, ini adalah kesimpulan dari materi pada kali ini. Semoga cukup jelas. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam Gibbs sampling.